Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching. Saya Nidia Andini Oktavia SPDI akan bertindak sebagai coach dan rekan saya Semiati akan bertindak sebagai coachee pada video kali ini. Nah, coaching itu sendiri adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Nah, alur coaching sendiri ada TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pada tugas kali ini, tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching TIRTA untuk melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan. Assalamualaikum Ibu Emi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Nidia. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat juga. Oke, baiklah pada sesi hari ini, siang ini, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Nah, apa ya yang mau Ibu obrolkan atau Ibu bincang-bincangkan dengan saya hari ini? Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Di sini saya akan menceritakan, saya akan berdiskusi sama Ibu di permasalahan di kelas saya Bu. Jadi di kelas saya itu ada seorang murid itu yang suka jahil, yang suka usil sama teman-temannya di kelas, suka melempar-lempar barang. Bahkan kemarin ada teman perempuannya dilempar sama tip X, mungkin terkena kepalanya dan rasanya sakit, jadi menangislah teman perempuan tersebut di dalam kelas, Bu. Dan dia itu suka mengganggu konsentrasi teman gitu. Kalau dia usil kan otomatis teman yang lain kan tidak fokus terarah kepada dia gitu, Bu. Gitu Bu ceritanya. Oh gitu, jadi ini terkait dengan salah seorang murid yang usil, yang suka mengganggu temannya, sampai ada satu teman ceweknya yang dilemparinya tip X, menangis gitu ya. Jadi ini perilaku kurang baik dari salah satu murid Ibu, begitu. Nah, dari obrolan ini nih, apa yang Ibu Emi harapkan di akhir pembicaraan kita nanti? Yaitu yang saya harapkan dan saya inginkan mendapat solusi dari diskusi kita hari ini, dengan supaya dengan diskusi ini sikap atau perilaku siswa tersebut bisa berubah lebih baik lagi dan tidak usil di kelas gitu Bu. Oke. Nah, jadi harapannya setelah bincang-bincang ini Ibu dapat pencerahan tentang anak yang A tadi, sehingga dia bisa sikapnya berubah menjadi lebih baik. Nah, menurut Ibu nih, apa sih indikator sikap yang baik itu? Seperti apa indikatornya? Baik, indikator sikap yang baik bagi siswa atau peserta didik atau siapapun lah, yaitu saling membantu, saling menolong, terus tidak usil, tidak mengganggu teman, baik di kelas ataupun di sekolah, maksudnya di luar kelas gitu Bu. Dan dia juga mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap sesama teman, baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau sekolah, Ibu, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi indikator anak yang bersikap baik itu menurut Ibu adalah anak yang saling membantu, yang tidak suka saling mengganggu, kemudian memiliki empati atau rasa peduli yang tinggi. Nah, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, apakah
yang bisa Ibu lakukan supaya merubah sikap anak yang kurang baik tadi menjadi memenuhi indikator sikap baik yang menurut Ibu tadi itu? Nah, apa ya yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Di sini saya akan melakukan atau membuat rencana ya Bu, yaitu akan membuat kesepakatan kelas gitu Bu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, dari situ siswa akan mengungkapkan atau akan mengeluarkan pikir-pikiran atau tindakan yang positif agar mereka tahu batasan-batasan mereka dalam bergaul sehari-hari, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, bahkan di rumah. Misalnya disiplin, saling menghormati, menghargai, menyayangi. Dengan itu mereka akan bisa dan mampu bertanggung jawab dengan membuat kesepakatan kelas itu Bu, keyakinan kelas itu mereka akan mampu bertanggung jawab. Nah, dengan seperti itu kan mereka ingin melakukan perbuatan yang tidak baik atau sikap yang tidak baik itu kan mereka akan berpikir nantinya Bu, gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya akan bermain peran atau memutar video Bu. Video di situ ada peran tokoh yang baik, peran tokoh yang tidak baik. Nah, jadi dari mereka menonton peran tersebut, mereka akan mengetahui jika dan melihat perilaku yang kurang baik itu seperti apa. Dan mereka akan mengetahui jika mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, itu pasti ada dampaknya. Jika mereka membuat kesalahan tuh pasti ada dampaknya. Seperti itu, Bu. Oke, nah luar biasa sekali ya. Jadi saya dapat menyimpulkan ada 2 rencana atau langkah yang akan Ibu ambil terkait bagaimana indikator anak yang baik itu seperti apa. Yang pertama, Ibu akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kemudian yang kedua, Ibu juga akan melakukan bermain peran tadi. Oke, akan memberikan tontonan kepada siswa tersebut bagaimana peran yang baik, sikap yang baik itu seperti apa dan sikap yang tidak baik itu seperti apa. Nah, kalau mereka melakukan sikap yang tidak baik, tentunya akan ada dampak yang tidak baik juga. Harapannya dari situ anak-anak bisa merubah jadi sikapnya lebih positif. Oke. Kemudian Ibu sehingga nanti terwujud budaya positif itu sendiri. Nah, kira-kira nih Bu, dari 2 rencana Ibu itu kapan akan Ibu lakukan ya sebagai bentuk tanggung jawab kita tadi ini, kapan rencana Ibu akan Ibu eksekusi? Baik Bu, karena siswa A tersebut melakukan dan mempunyai sifat seperti itu udah lumayan lama ya Bu. Jadi menurut saya itu lebih cepat lebih baik. Saya merencanakan besok saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah selesai saya membuat kesepakatan kelas, saya akan menontonkan atau memutar video bermain peran itu tadi. Oke, baik. Berarti itu kan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Ibu tadi ya. Ibu sudah merencanakannya kalau besok langsung akan dieksekusi rencananya yang pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah itu hari selanjutnya juga akan mempertontonkan dan bermain peran bagaimana sikap baik dan sikap tidak baik tersebut. Oke, baik sekali Ibu. Nah, kemudian Ibu kira-kira dari percakapan kita ini, dari obrolan kita ini, apa yang bisa Ibu simpulkan ya? Dari percakapan kita yang dari awal sampai sekarang ini, yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya hasilkan yaitu saya tuh mendapat solusi mengenai peserta didik yang mempunyai sikap yang kurang baik tadi Ibu. Kemudian saya juga mengerti
jadi mengerti langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik saya yang mempunyai sikap yang kurang baik tersebut gitu. Seperti itu. Oke. Nah, tentu saja ini tidak mudah ya, Bu. Nah, nanti untuk beberapa minggu ke depan kita akan lihat lagi bagaimana perubahan sikap, apakah ada hasil dari langkah yang Ibu lakukan, yang Ibu akan lakukan ini. Nah, kemudian kita akan bertemu lagi, kita akan ngobrol lagi ya, Bu. Refleksi selanjutnya, coaching selanjutnya terkait udah dilakukannya langkah-langkah yang pada hari ini Ibu rencanakan ini. Oke, ada lagi yang akan Ibu ceritakan atau kita sudahi aja sampai di sini, Bu? Nah, kayaknya udah cukup ya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini untuk saya, sehingga saya mendapatkan solusi dan saya pun mengerti apa yang akan saya lakukan. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian video kali ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.